Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, mahasiswa RPL maupun paralel untuk mata kuliah Computer Vision. Baik, Bapak Ibu, kita berjumpa kembali secara virtual atau online dikarenakan minggu ini seperti 2 minggu yang sebelumnya ya terdapat tanggal merah di hari Kamis beserta dilanjutkan dengan cuti bersama di hari Jumat. Oke, oleh sebab itu perkuliahan kita akan kita laksanakan secara online. Oke. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai image filtering ya. Jadi Bapak Ibu semua perlu diketahui bahwa eh, filtering atau apa namanya image filtering dalam hal ini merupakan atau termasuk ke dalam beberapa proses atau tahapan dari preprocessing citra. Jadi kemarin kita sudah belajar ada eh, mengubah warna citra, kemudian juga kita apa namanya mengubah ukuran citra juga dengan ukuran yang sama, yang seragam ya. Kemudian kita bisa mengambil channel warna hijau saja atau bahkan kita ubah menjadi grayscale, menjadi biner, dan kemarin yang minggu lalu kita bahas, kita juga sudah mempelajari mengenai histogram ekualisasi ya, atau kemarin teknik yang kita pelajari selain itu yang untuk meningkatkan kualitas citra yaitu kita kenal dengan CLAHE ya, atau Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Jadi beberapa yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan juga tentunya hari ini tentang filtering itu semua masuk pada tahapan atau perlakuan preprocessing citra. Nah, tentunya nanti ketika prakteknya pada implementatifnya kita tidak harus menggunakan ke semua tahapan atau ke semua perlakuan tersebut. Nah, namun kita hanya cukup gunakan beberapa saja yang sekiranya kita samakan atau yang sekiranya kita butuhkan sesuai dengan kondisi atau kualitas citra atau gambar yang kita miliki, gitu ya. Baik, kita lanjut dulu di sini ya. Kita fokus membahas tentang image filtering, apa itu filtering gitu ya. Nah, image filtering kenapa hal ini menjadi penting karena salah satu tujuan apa namanya goals yang nanti kita bisa peroleh gitu ya setelah kita melakukan tahapan atau perlakuan ini yaitu mampu meningkatkan kualitas ya. Tentunya kualitas citra itu eh, yang kita harapkan kualitasnya meningkat setelah kita lakukan perlakuan-perlakuan tertentu ya, seperti hanya filtering ini juga gitu. Kemudian eh, selain itu juga untuk kecocokan citra. Nah, maksudnya nanti ada beberapa jenis filter yang nanti akan saya sampaikan. Jadi nanti kita coba pelajari satu persatu dan itu tentunya akan juga berpengaruh terhadap yang dimaksud kecocokan citra. Artinya mungkin citra kita memiliki dua citra ya, citra A dan citra B. Nah, bisa jadi citra A ini tidak sama perlakuannya filtering dengan citra B gitu ya. Metode yang diterapkan mungkin bisa jadi berbeda, mungkin bisa jadi sama. Nah, itu tergantung kebutuhan atau kualitas citra kita yang kita miliki. Nah, manfaat filtering sendiri ya jelas yang pertama manfaat utama kenapa kita melakukan proses filtering gitu ya, yaitu adalah untuk menghilangkan noise ya. Jadi noise itu ya, noise itu adalah gangguan atau derau gitu ya. Kalau kita konteksnya ke dalam sebuah image atau gambar itu tentunya di dalam sebuah gambar yang kita miliki mungkin Bapak Ibu juga sudah sering melihat atau menyaksikan gitu ya sebuah gambar atau bahkan foto yang di situ ada semacam titik-titik ya, atau seperti pasir atau debu gitu ya. Nah, itu yang titik-titik yang ada di dalam image kita ya, objek kita itu
Itu yang kita sebut sebagai noise. Jadi tentunya kenapa itu perlu kita hilangkan dan itu sangat mengganggu pada proses berikutnya, karena titik-titik yang menyertai dari sebuah objek itu bisa jadi dia akan mengganggu proses analisis data. Bisa jadi yang titik-titik noise itu dianggap sebagai sebuah objek gitu ya, atau sebuah apa namanya, fitur gitu ya. Jadi artinya nanti ketika kita abaikan noise tersebut, bisa jadi kesalahan dalam mempelajari sebuah pattern dari sebuah image itu nanti bisa jadi akan sedikit meleset gitu ya. Nah, sehingga eh, kita perlu menerapkan tahap preprocessing ini untuk menghilangkan noise itu sendiri. Nah, kemudian selain tujuan untuk menghilangkan noise, yang kedua tujuannya atau manfaatnya yaitu dapat menghaluskan citra ya, proses smoothing ya. Jadi ketika citra kita itu mungkin juga terlalu tajam ya, sharp banget gitu ya. Nah, kita ingin memperhalus sedikit beberapa tepi-tepian agar tidak begitu menonjol. Nah, itu nanti juga bisa kita peroleh hasilnya jika kita menerapkan sebuah filter. Nah, manfaat yang ketiga yaitu untuk penyaringan tepi ya, atau edge filtering. Nah, beberapa filter seperti nanti itu tentunya ini sebenarnya ada di mata kuliah pengolahan citra digital gitu ya. Yaitu ada filter Sobel, kemudian nanti juga ada Prewitt, Kenny dan sebagainya. Itu semua adalah filter-filter untuk menciptakan sebuah tepi ya, atau menganalisis atau memperoleh tepi-tepian dari sebuah objek. Tentunya nanti hasil akhirnya itu adalah sebuah image biner ya. Jadi hanya ada hitam dan putih, di mana setiap tepi-tepi yang ditemukan itu akan diubah menjadi warna putih, begitu ya. Nah, berikutnya eh, manfaat yang keempat tentunya untuk memperbaiki kualitas citra ya. Nah, kita kan kalau misalnya melakukan sebuah filtering atau tahapan filter ini kan tidak mungkin kalau tidak punya tujuan untuk meningkatkan kualitas citra gitu ya. Kalau memang itu malah menurunkan ya mendingan kita nggak perlu lakukan gitu ya. Karena salah satu impact atau salah satu dampak negatif ketika kita menerapkan filter ini adalah image yang kita miliki itu nanti menjadi sedikit blur ya. Jadi eh, image kita misalnya punya noise gitu ya. Nah, ketika kita hilangkan dengan filtering, nanti noise-nya akan sedikit hilang. Tapi impact yang lain yang diperoleh adalah image kita menjadi sedikit blur. Jadi itu nanti perlu Bapak Ibu perhatikan ketika nanti implementasi pada real case-nya ya, pada project based learning atau final project-nya, nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan baik dan menggunakan secara bijak. Kapan saya harus menggunakan filtering, kapan tidak gitu ya. Ketika memang sebuah gambar yang atau dataset yang Bapak Ibu miliki itu tidak mengandung noise ya, atau artinya sudah bersih, itu sebaiknya tidak perlu dilakukan filtering. Kenapa? Karena impact daripada proses filtering selain noise-nya hilang itu juga akan membuat image-nya semakin blur ya. Oke, itu pengantar tentang preprocessing filtering khususnya ya. Lalu berikutnya, nah di sini yang nanti kita akan bahas yaitu mengenai smoothing spatial filter ya, atau penapis lolos rendah. Di situ karena tadi impact-nya untuk memperhalus citra ya. Untuk filtering sendiri di sini dibagi menjadi dua kategori besar ya. Yang pertama filter linear dan yang kedua filter non linear. Nah, kita nanti akan pelajari baik itu yang linear maupun yang non linear ya. Untuk yang linear sendiri itu terdiri dari tiga jenis filter ya. Di sini ada mean filter atau mungkin pada literatur lain menyebutkan box filter ya. Pada intinya itu sama gitu ya. Kemudian ada weighted average filter dan yang ketiga ada Gaussian filter. Kemudian untuk yang filter non-linear itu ada median filter, ada max filter, dan ada main filter. Nah, pada yang non-linear filter ini sering juga pada literatur yang lain menyebutkan statistical filter ya, karena dia identik dengan istilah median, max, min itu kan hal-hal yang berkaitan dengan statistik gitu ya.
Oke, nah kemudian eh oke. Nah, di sini dulu ya. Karakteristik sebuah filter gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai filter ya, mungkin kita langsung ke sini saja ya. Kalau kita berbicara mengenai filter ya, artinya kalau kita konteksnya secara umum ya, filter itu kan sesuatu yang fungsinya itu untuk mengeliminasi ya atau memfilter sesuatu inputan ketika masuk ke dalam sebuah filter, maka dia akan ada yang tertinggal, ada juga yang lolos gitu ya. Nah, pada intinya setiap jenis filter itu kan punya jenis-jenis yang berbeda ya. Misalnya kita kalau dalam konteks umum ada filter atau saringan minyak itu akan tentunya berbeda dengan saringan air atau saringan hal yang lain lah gitu ya, atau saringan pasir sekalipun itu akan berbeda. Nah, tentunya karakteristik dari setiap jenis filter yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya itu memiliki beberapa karakteristik yang berbeda. Nah, kalau dalam hal image processing kita menyebutnya itu adalah sebuah kernel ya. Jadi setiap filter itu memiliki jenis kernel yang berbeda-beda ya. Kernel itu adalah saringannya nanti gitu ya. Nah, eh, kalau kita berbicara mengenai image processing kan kemarin kita mengenal istilah fungsi matematis ya. Sebenarnya image itu adalah fungsi matematis. Kenapa? Karena dia terdiri dari kolom dan baris, di mana itu membentuk sebuah matriks dan setiap elemen pixelnya itu mengandung value ya. Kemarin kita menyebutnya value atau dalam istilah digital kita menyebut sebagai pixel ya. Jadi value di dalam setiap pixelnya gitu ya. Nah, itu semakin kecil nilainya, maka dia akan semakin gelap. Nah, sebaliknya ketika dia semakin besar, maka dia semakin terang, gitu ya. Nah, tentunya ya, di sini kita akan membahas dulu tentang yang min filter ya, min filter atau box filter tadi. Nah, min filter atau box filter dia memiliki kernel dengan ukuran ada yang ukurannya 3x3, 5x5, bahkan 7x7 dan 9x9 ya. Untuk filter yang ini sendiri, kernelnya dia selalu berukuran ganjil ya. Minimal paling kecil adalah 3x3, tidak ada yang 1x1 ya. Nah, kemudian kelipatan berikutnya ada 5x5, kemudian 7x7 dan seterusnya gitu ya. Itu adalah karakteristik dari filter kernel dari filter gitu ya. Nah, untuk eh, min filter atau box filter itu sendiri dia saya contohkan di sini untuk ukuran kernel yang 3x3 ya. Di sini saya blok dulu dan saya beri ya. Nah, oke, nah jadi untuk kernel ya, kernel untuk yang min atau box filter itu sendiri itu di sini adalah 1/9 dikali dengan 1 kali 1 kali 1 kali 1. Kenapa 1/9? Karena ketika teman-teman jumlahkan setiap elemen yang ada pada kernel ini jumlahnya adalah 9 ya. Ya, di sini ada 3x3 artinya ada dengan value 1 semua, maka ketika kita jumlahkan semua akan menjadi 9. Nah, bagaimana cara kerja filtering gitu ya ketika kita menerapkan apa namanya sebuah image dengan filter min filter di sini sehingga kita ada di dalam filter itu ada dua jenis operasi ya. Yang pertama adalah operasi konvolusi, kemudian yang kedua adalah operasi korelasi gitu ya. Nah, yang digunakan yang pada spatial smoothing filter ini ya, khususnya baik untuk filter yang linear maupun untuk filter yang non linear itu keduanya menggunakan operasi konvolusi gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mendengar atau bahkan belum pernah mendengar ya. Operasi konvolusi itu adalah operasi perkalian dan penjumlahan yang dia pada intinya akan berkoresponden dengan eh, posisi ya, posisi dari setiap pixel di dalam elemen citra itu sendiri. Nah, misalnya di sini kita punya kernel 3x3 ya. Kemudian kita punya citra dengan ukuran 7x7 pixel misalnya.
Nah, ketika kita ingin menerapkan sebuah filter terhadap sebuah citra, maka kita akan melakukan operasi konvolusi. Nah, operasi konvolusi itu akan dimulai dari titik koordinat 0,0 gitu ya. Ingat bahwa kebalikan dengan koordinat kartesian gitu ya. Kalau biasanya 0,0 itu dimulai dari pojok kiri bawah, tapi untuk citra digital dia akan dimulai dari sudut pojok kiri atas gitu ya. Di sini adalah 230 itu pada koordinat 0,0. Nah, di sini ketika kita ingin menerapkan sebuah filter ya, di sini saya screenshot. Nah, filter ini gitu ya, filter oke, sebentar. Ini saja. Nah, katakanlah kita punya filter ini tadi. Oke, sebentar. Oke ya, ini filter yang kernel dari min atau box filtering tadi ya. Ketika kita akan melakukan proses filtering, maka di sini kita akan memplot ya, misalnya ini ya. Jadi sini. Yang kita proses adalah bagian ini ya, dari koordinat ini ya. Nah, kalau saya screenshot biar kelihatan. Nah, jadi yang pertama kali diproses itu adalah yang saya kotak merah ini ya. Ini yang pertama kali diproses. Nah, ini ya, ini kan dia berkoresponden ya. Dia sudah ukuran 3x3, ini juga 3x3. Nah, sehingga bagaimana operasi konvolusi bekerja, maka dia yang terjadi adalah, maka 230 ini akan kita kalikan dengan 1 pada pojok kiri atau koordinat 0,0. Kemudian 229 ini akan kita kalikan dengan 1 yang ada di sini, dan seterusnya ya. Jadi dia berkoresponden antara koordinat ini dengan ini harus sama gitu ya. Nah, sehingga kalau bisa kita tuliskan di sini hasil dari min atau box filter di sini adalah sama dengan kita lakukan operasi yang pertama ini tadi ya. Maka sama dengan 1/9 gitu ya. Dikali gitu ya. Dikali dengan atau perkalian di sini kali dengan ya. Nah, kita lakukan dulu 230 dikali dengan 1 yang ada di sini gitu ya. Berarti 230 kita kali dengan 1, kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan dengan yang ini ya, 229 dikali dengan 1 juga karena kebetulan kernelnya adalah 1 semua ya. Kemudian 232 kita kali dengan 1 juga, kemudian kita jumlahkan 237 kita kali dengan 1 juga gitu ya. Kita jumlahkan lagi, kemudian 236 kita kali dengan 1 gitu ya. Kemudian kita jumlahkan lagi 236 lagi ternyata. Oke. Kita kali dengan 1. Kemudian kita jumlahkan 237 gitu ya. Oke, sudah tadi 255 maaf, 255 dikali 1 gitu ya. Tambah 255 dikali 1 ditambah 255 dikali 1 gitu ya. Nah, ini hasilnya, maka setiap ini akan kita kalikan kemudian dijumlahkan ya. Jadi ke-9-nya itu baru nanti kita kalikan dengan 1/9 ya. Hasilnya adalah 240,55 ya. Kalau kita bulatkan ke angka terdekat itu ya sampai 0 desimal, maka hasilnya adalah 241 ya. Karena nilai pixel tidak pernah ada yang desimal, maka kita perlu membulatkan pada angka terdekat gitu ya. Nah, 241 dia akan menggantikan nilai yang ada di tengah ini tadi. Karena kita tadi memproses adalah 3x3 yang ada di sini, maka hasil dari proses konvolusi ini akan mengganti nilai 236 ini gitu ya. Maka 236 akan diganti dengan nilai 241. Begitu ya. Jadi itu ketika itu sudah selesai, bagaimana? Dia akan bergeser gitu ya. Dia akan bergeser satu kolom gitu ya ke kanan ya. Jadi kalau kita screenshot lagi di sini ketika misalnya oke, katakanlah
yang ini ya, yang ini tadi sudah selesai ya. Lalu nilai yang ada di tengah ini tadi kita ganti dengan nilainya 241 begitu ya. Misalnya, oke ini agak kurang ke tengah. Oke ya. Nah, lalu setelah itu sudah selesai bagaimana? Dia akan bergeser ke satu kolom berikutnya ya. Jadi misalnya kalau saya beri warna yang lain, misalnya warna biru. Nah, di sini dia akan bergeser satu kolom. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan operasi konvolusi lagi seperti yang tadi. Hasilnya nanti akan menggantikan 236 yang ada di tengah ini. Kemudian dia akan bergeser lagi gitu ya, bergeser lagi ke sini ya, akan menggantikan nilai 234. Kemudian bergeser lagi gitu ya, ke sini akan menggantikan 233, lalu bergeser lagi ya sampai di ujung sini akan menggantikan nilai 234 ini. Nah, bagaimana ketika sudah mentok di kolom paling ujung gitu ya, maka dia akan turun satu baris ya. Maka dia akan mulai lagi di paling kiri tapi dari baris yang bawahnya sini gitu ya. Nah, seperti ini. Begitu juga terusnya ya. Jadi prosesnya dia seperti itu sampai dia selesai pada ujung ini. Pada ujung ini sudah selesai. Nah, itu adalah prinsip atau konsep dari filtering gitu ya. Nah, jadi mungkin itu terkait dengan min atau box filter yang sudah kita pelajari ya pada hari ini. Nah, berikutnya ada filter tadi yang lainnya yang kita sebut istilahnya adalah average wedge filter ya. Untuk average wedge filter itu sendiri, dia juga terdiri dari kernel 3x3, 5x5, kemudian juga 7x7 dan 9x9 dan seterusnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh juga untuk ukuran 3x3 ya. Nah, tentunya tadi seperti saya sampaikan, setiap filter itu memiliki jenis kernel yang berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk yang average wave filter itu sendiri, dia kernelnya seperti ini ya. Saya tuliskan tuh. Nah, kemudian di sini adalah 1/16 dikali dengan ini ya, gitu ya. Nah, kenapa 1/16? Ya, sama ya. Ketika kita jumlahkan semua value yang ada pada kernel ini, dia akan berjumlah 16 gitu ya. Nah, kemudian karakteristik dari average wave filter, dia lebih fokus pada center ya. Value bobot pada kernelnya itu paling besar yang ada di tengah atau center itu sendiri. Kenapa? Karena nantinya impact yang akan kita ganti nilainya adalah yang ada di tengah ya, makanya 4 ini. Kemudian dia akan menganggap tetangganya itu lebih penting ya, otomatis neighbor-nya dia itu adalah bobotnya juga lebih besar dibanding tetangga yang lebih jauh gitu ya. Nah, tetangga yang paling dekat itulah yang seberang ini ya, kanan kiri atas bawah ini ya, dua ini ya. Kemudian yang diagonal satu-satu ini dia adalah tetangga yang lebih jauh. Nah, itu adalah karakteristik dari apa namanya, average wave filter gitu ya. Nah, tentunya untuk melakukan proses filtering juga sama, dia menggunakan proses konvolusi juga gitu ya. Nah, di sini bedanya karena dia tidak satu semua, maka nanti kita coba ya di sini. Kita coba untuk yang average filter. Maka sama dengan 1/16 kita kalikan dengan ya, dengan berapa? 230 nih yang paling ujung. Oke, 230 dikali dengan 1. Kemudian kita jumlahkan dengan 229 kita kali dengan 2. Kemudian kita jumlahkan dengan 232 kita kalikan dengan 1. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan perkalian 237 kita kali dengan 2 ya. Dan kita jumlahkan dengan 236 kita kali dengan 4.
Lalu kita jumlahkan dengan 236 juga, tapi kita kali dengan 2 gitu ya. Kenapa 2? Karena ini ya, 236 ini berkoresponden dengan 2 yang ada di sini gitu ya. Dan kita jumlahkan lagi, sekarang yang di bawah 255 ini kita kali dengan 1 yang dari pojok ini ya. Kemudian kita jumlahkan lagi 255 dikali dengan 2 ya. Ini ya. Kemudian kita jumlahkan lagi yang terakhir 255 dikali 1 ya. Jadi kalau kita enter hasilnya adalah 239 ya. Kalau kita bulatkan ya, karena tidak ada yang desimal, maka nilainya adalah 239. Artinya berarti nanti yang pada posisi yang tengah ini dia nilainya nanti menjadi 239 ini ya. Kalau versinya min filter ya di sini tadi ya 241. Tapi kalau versinya yang average weak filter itulah 239 ya. Jadi di situ nanti nilainya 239 ya. Nah, seperti itu. Ya, cukup mudah ya Bapak Ibu ya untuk dipahami. Jadi pada dasarnya nanti ketika kita implementasi pada Python ya, bahasa pemrograman Python, itu cukup sederhana dan cukup gampang. Kenapa? Karena kita cukup memanggil library yang sudah disiapkan gitu ya. Tapi itu eh, kita juga perlu tahu ya sebenarnya apa yang dilakukan di dalamnya gitu ya. Jadi ketika nanti misalnya Bapak Ibu punya eh, keinginan gitu ya untuk menempuh jalur skripsi ini menggunakan tema citra digital dan menggunakan proses filtering ini, tentunya Bapak Ibu ketika ditanya oleh penguji itu bisa menjawab ya. Jadi saya menggunakan min filter Pak gitu ya misalnya. Jadi yang terjadi adalah seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan set kernelnya ukuran 3x3. Nah, contohnya kernelnya seperti ini Bapak. Nah, bla bla bla. Nah, tadi Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan baik. Gitu ya. Nah, jadi ini bedanya ya. Kalau kita menggunakan min filter nilainya 241, tapi menggunakan average weak filter adalah 239 gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi ada Gaussian filter ya, Gaussian filter. Gaussian filter itu berbeda-beda apa namanya? Untuk kernelnya sama ya, sama dengan width average filter ini gitu ya. Bedanya apa? Kalau yang Gaussian ya, yang Gaussian ini dia saya carikan fungsi 2D Gaussian. Nah, ini ya fungsinya ya. Jadi kalau Gaussian filter gitu ya, yang ini saya screenshot dulu. Oke, bedanya kalau yang Gaussian, maka nilai kernelnya ini harus kita normalisasikan dengan fungsi 2D Gaussian ya. Ini ada 1/2 pi dikali sigma kuadrat eksponen pangkat min x kuadrat plus y kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat ya. Untuk sigma sendiri itu adalah nilai standar deviasi ya. Jadi ketika kita punya citra ukuran 7x7 yang dia persebaran citranya seperti ini, maka kita bisa menghitung nilai standar deviasinya gitu ya. Jadi setiap apa namanya? Setiap citra dia akan nanti ketika kita terapkan dengan Gaussian filter itu nilai sigmanya itu tentu akan berbeda-beda ya. Bergantung dengan citranya itu gitu nggih. Nah, kemudian yang ini tadi yang kita bahas itu adalah mengenai linear filter ya. Kemudian yang jenis yang kedua tadi adalah non-linear filter ya. Untuk yang non-linear filter itu sangat-sangat lebih sederhana dan mudah gitu ya. Kenapa? Karena tadi yang pertama jenisnya ada median filter ya.
Nah, seperti namanya ya, teman-teman atau Bapak Ibu kan pasti sudah sefamiliar dengan istilah median itu adalah nilai tengah gitu ya. Jadi ketika kita mengimplementasikan proses filtering itu juga sama ya, kita men-scamming dari sini ya. Jadi misal ini saya ambil ya, ini kita proses yang terlebih dahulu kan ya. Ini kita dahulukan. Nah, ketika kita terapkan dengan filter median, maka yang terjadi apa? Kita perlu mengurutkan nilai ya, nilai dari setiap citra ini ya. Jadi kita order atau kita sorting dengan ascending ya. Jadi yang pertama nilainya itu ada yang paling kecil adalah 229 ya, 229, kemudian oke kita dekatkan seperti ini. Ya, sebentar. Oke, 229, kemudian yang berikutnya 230, lalu ada 232, oke, kemudian 236 ya. 236 lagi, kemudian 237, kemudian 255, 255 dan 255. Nah, di sini kita ambil nilai tengahnya ya. Di sini coret, coret ya, ini coret, 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 coret. Coret, 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 coret. Nah, inilah nilai tengahnya ya. Jadi nilai tengah ini ya, nilai 236 ini, dia akan menggantikan nilai yang ada di ini ya, 236. Nah, kebetulan sama gitu ya. Jadi tidak ya nanti tetap kita tuliskan 236 gitu ya. Itu untuk yang median filter. Nah, berikutnya untuk yang tadi ada max filter ya. Untuk yang max filter itu juga jauh sederhana ya. Maka dia akan mengambil nilai yang paling maksimal dari persebaran ini. Maka 255 akan kita gantikan pada 236 yang ada di sini ya. Kalau kita screenshot lagi, maka kalau kita menggunakan max filter ya, di sini nanti akan bernilai 255 itu ya. Kalau kita menggunakan min filter, maka dia akan bernilai 229 gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu terkait filtering, jadi cukup mudah dan cukup sederhana ya. Nah, ini tentunya nanti Bapak Ibu silakan bisa disimak video saya ini dan juga dari materinya untuk memahami dua jenis filter tadi yang sudah kita pelajari ya. Ada filter linier dan juga ada filter non-linier. Untuk filter linier sendiri itu tadi dia terdiri dari 3 jenis ya. Ada min atau box filter, kemudian ada average weight filter, dan juga yang ketiga ada Gaussian filter. Nah, beberapa filter itu tentunya yang membedakan adalah jenis kernelnya gitu ya. Itu karakteristik dari setiap filter. Kemudian yang jenis kedua itu adalah non-linear filter yang juga tentunya terdiri dari 3 jenis tadi, ada median filter, max filter, dan min filter. Nah, untuk non-linear ini sendiri dia sering disebut dengan statistical filter gitu ya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan filtering ini. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.